guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mahasiswa Hamonangan Sindaga, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata dengan percakapan pra-observasi. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, ada Ibu Nike Irwana Simajunta. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat luar biasa. Gimana, Bu? Sibuk nggak hari ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya. Oke, kita ini kan nggak lama sih, Bu. Kita hanya sebentar aja untuk melakukan pra-observasi dalam supervisi akademik. Nah, seperti pembicaraan kita sebelumnya, kira-kira Ibu sudah siap ya? Sudah. Iya. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu bawakan nanti? Saya akan membawakan mata pelajaran matematika. Matematika ya. Nah, kira-kira Ibu nanti sudah mempersiapkan nggak tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu bawakan? Sudah, Pak. Untuk pertemuan ini saya akan mempersiapkan membuat tujuan pembelajaran di mana peserta didik memahami perhitungan bilangan pecahan dengan bilangan asli dan hasil perhitungan bilangan tersebut. Oh, berarti Ibu nanti akan melengkapi tujuan untuk memahami perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli ya. Nah, pada observasi nanti kira-kira area pengembangan yang mana yang rencana Ibu akan capai? Setelah nanti selesai dalam proses pembelajaran, saya ingin peserta didik saya mampu mengimplementasikan perhitungan bilangan pecahan dengan bilangan asli dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan mereka sehari-hari. Artinya murid mampu mengaplikasikan jumlahan bilangan asli, perhitungan bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan pecahan. Dengan bilangan asli. Oke. Nah, untuk observasi nanti, Bu, Ibu sudah mempersiapkan apa aja? Nah, sebelum observasi dilakukan atau sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya sudah mempersiapkan perangkat ajar saya seperti modul, kemudian buku, dan alat peraga saya sudah saya persiapkan. Untuk materi ini saya sudah mempersiapkan 2 ember yang memiliki ukuran yang berbeda, air, dan lahan perkebunan yang ada di belakang sekolah yang luasnya sekitar 2 meter persegi. Wah, luar biasa nih, Bu ya persiapannya. Berarti Ibu akan membuat alat peraga pertama tadi ya, sudah mempersiapkan modul ajar, kemudian RPP. Seperti RPP, dan juga ada alat peraga seperti ember tadi, Bu ya. Dan juga ada lapangan sekitar atau tanaman sekitar gitu ya, yang ukurannya 2 meter persegi. Saya penasaran juga nih, Bu, pengen melihat. Nah, kira-kira nanti, Bu, kalau dalam observasi nanti model pengajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Yang pertama, untuk menarik minat siswa, saya akan melakukan tanya jawab yang melibatkan siswa. Kemudian saya juga akan mengajak siswa untuk berdiskusi sekitar materi, dan sampai akhirnya saya nanti akan memberi pengajaran seperti problem based learning bagi mereka. Oh iya, berarti model pembelajaran yang akan diterapkan itu adalah PBL, problem based learning, kemudian melakukan diskusi kelompok ya, Bu ya. Dan juga ada tanya jawab. Luar biasa nih, Bu. Baiklah, Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu peroleh dari pembicaraan kita? Dari hasil yang kita bicarakan ini, saya sudah merasa lebih terbuka dan saya mengerti bahwa sebelum proses pembelajaran selesai, saya harus mempersiapkan perangkat ajar saya dan mempersiapkan metode pembelajaran saya, serta bagaimana mempraktekkannya langsung nanti sehingga anak-anak bisa mengerti, mengaplikasikan ilmu itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini kapan kita akan melakukan observasinya untuk pelajaran matematika?
kita bisa lakukan nih Pak di hari Rabu di jam minggu depan di jam pertama. Oke, jadi penasaran, nggak sabar nih menunggu. Oke lah Bu, nanti kita akan melakukan observasinya di hari Rabu depan itu ya, di jam pertama. Jam pertama, oke. Terima kasih Bu Nike. Terima kasih atas Pak. ketersediaannya, sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan praobservasi bersama saya. Baik, demikian percakapan kami dalam praobservasi dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3. Salam guru penggerak. Selamat pagi anak ibu sekalian. Apa kabarnya pagi ini? Bagus. Nah, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, anak ibu, pimpin doa kita. Amin. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh temanmu. Ayo maju nak. Ya, terima kasih untuk Joy, beri tepuk tangan yang sudah memimpin lagu, dan untuk Raka yang sudah memimpin doa ya. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran, ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, baiklah, ibu akan mengabsen dulu ya, anak ibu. Yang ibu panggil namanya, jawab ibu hadir dan tunjuk tangannya ya. Askia Tunisa, Carisa Adelia, dan Anugrah. Oke, baiklah. Terima kasih anak ibu hadir semua pagi ini ya. Nah, kita mau memulai pelajaran kita. Sebelumnya, ibu mau mengingatkan kamu kembali dengan bertanya tentang materi kita semalam, yaitu bilangan asli dan bilangan pecahan ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh bilangan asli? Ya, Rafa. Ya, coba sebutkan bilangan asli. Satu, ayo. Iya, siapa lagi yang mau coba? Mulai dari satu, ayo. Siapa yang mau coba lagi? Ya, Joy. Dan seterusnya, ya. Kemudian, selain bilangan asli, semalam kita sudah belajar juga dengan pecahan. Nah, siapa anak didik kami yang ingat ya bilangan pecahan? Berikan dulu dua contoh bilangan pecahan. Ayo, bilangan pecahan. Joy lagi, ayo. 3/4. Beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada garis dan wayang, ada batik dan tarian. Menurut kamu yang mana yang lebih maksimal? Ayo, anak ibu. Kekayaan dan kita Indonesia, kita jaga. Baiklah anak didik kami. Sampai di sini. Salam dan bahagia guru penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mangasih Tua Hamonangan Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kali ini masih berlanjut dengan kegiatan supervisi akademik. Di sini saya tidak sendiri,
Saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Nike Irwana Simanjuntak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Dan juga ada disaksikan oleh pengajar praktik saya, Bapak Kristoni Panjaitan. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat luar biasa, Pak. Nah, ini masih berkait dengan observasi yang kemarin, Bu. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu selama observasi berlangsung kemarin? Perasaan saya selama observasi masih terasa canggung ya, Pak ya, karena memang kegiatan ini masih sekali-sekali dilakukan. Ya. Apalagi dengan adanya yang monitoring saya belajar. Ya. Jadi perasaan saya tidak seperti biasanya, kaku gitu ya. agak kaku, Pak. Boleh kira-kira Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan selama observasi kemarin? Area pengembangan yang dikembangkan di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu sikap. Nah, ini sikap dapat dilihat langsung dari proses pembelajaran ya, Pak ya. Kemudian yang kedua itu pengetahuan. Di sini peserta didik diharapkan mampu memahami perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Dan yang kedua, mereka mampu mencari hasil perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Ya. Begitu, Pak ya. Yang ketiga itu ya aspek keterampilan. Siswa diharapkan mampu mengaplikasikan perhitungan bilangan pecahan dengan bilangan asli melalui alat peraga 2 ember yang memiliki ukuran yang berbeda untuk menyiram lahan seluas 2 meter persegi. Wah, berarti yang area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin ada 3 aspek ya, Bu ya? Iya. Mulai dari sikap, itu dapat selama proses pembelajaran berlangsung, Iya. kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Bu. Keterampilan. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga pengembangan tersebut, apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Dari penglihatan saya, ketiga pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada ditemukan beberapa kekurangan pada saat proses pembelajaran berjalan. Sudah berjalan dengan baik, Bu ya. Namun masih ada kekurangan. ditemukan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Iya. Nah, kira-kira hal apa yang menjadi kendala atau hambatan selama proses pembelajaran? Kalau menurut saya hambatan yang saya lihat itu sama ya, Pak ya, seperti hal hambatan yang dihadapi oleh guru-guru lain, di mana tidak semuanya anak-anak itu ikut terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Berarti masih ada ditemukan kurang aktif, Bu ya? Iya, siswa ada. yang kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung ya. Kira-kira hal apa itu yang kenapa itu bisa terjadi, Bu? Kalau sejauh penglihatan saya saat proses pembelajaran terjadi, mungkin saya membagi mereka di dalam kelompok yang jumlah anaknya terlalu besar ya, Pak ya, sehingga ada sebagian dari anak itu yang hanya mengandalkan temannya saja yang berpartisipasi. Begitulah. Ya. Berarti artinya dari segi pengelompokan yang terlalu banyak, sehingga ada sebagian murid yang mungkin kurang terlibat, Bu ya, dan kurang aktif. Hanya mengandalkan temannya yang mungkin lebih berkompeten atau lebih aktif. Iya, benar. Nah, untuk hal ini tidak terjadi lagi, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Dari pengalaman saya ini ya, Pak ya, proses pembelajaran yang masih ada kekurangan ini, mungkin saya akan membagi mereka, anak-anak, ke dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar mereka, Pak. Ya, gaya belajar mereka. Jadi dengan melihat itu nanti saya akan bisa melakukan berbagai metode pembelajaran seperti metode visual, metode auditori, dan metode kinestetik. Jadi nanti saya sesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak, Pak. Berarti Ibu akan mengelompokkan mereka kembali berdasarkan minat dan gaya belajar mereka.
Ya, ada itu gaya belajar yang mungkin dengan secara visual Bu ya. benar. Kemudian ada auditori, kemudian dan kinestetik ya. Iya. Wah, luar biasa nih Bu rencana Ibu. Kira-kira kapan nih rencana Ibu akan melakukan pengelompokan? Rencana saya Pak dalam jangka waktu yang dekat ya Pak ya, agar setiap materi dapat memenuhi kebutuhan peserta didik Pak, melalui minat dan gaya belajar mereka. Bagus sekali rencana Ibu ini. Nah, dari rangkaian pembicaraan kita ini Bu, kira-kira apa nih yang sudah Ibu peroleh? Yang saya peroleh, yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak, karena dengan adanya observasi pembelajaran ini, saya menjadi semakin merasa terbuka dan terpikir bagaimana saya harus mengajar agar materi yang saya sampaikan ini bisa diterima anak dengan melalui proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak. Sama dong Bu, jadi artinya Ibu jadi terpikirkan Bu ya, dan benar, terbuka rencana Ibu yang untuk mengelompokkan tadi Bu ya. Iya, benar. Lewat pembicaraan kita ini. Oke lah. Baiklah Bu, terima kasih atas semua responden Ibu, mulai dari pra observasi, dan hingga pas observasi ini. Semoga kedepannya apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Baiklah Bu, sebagai penutup perbincangan kita hari ini, ada baiknya kita mendengar sedikit komentar dari pengajar praktik saya, Bapak Kristoni Panjaitan, terkait kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Kris. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Ibu Nike karena sudah bersedia diobservasi oleh Bapak Mangasi. Jadi yang dilakukan Bapak Mangasi mulai dari pra observasi adalah tahapan supervisi akademik berbasis coaching. Dan di sini kita sampai di percakapan pasca observasi. Dari yang saya amati, saya melihat bahwa Pak Mangasi menanyakan refleksi bagaimana perasaan Ibu Nike pada saat menjalani observasi, kemudian diberikan juga umpan balik terkait observasi, dan terakhir yang saya buat catatannya adalah Pak Mangasi menanyakan pengembangan diri Ibu Nike yang akan dilakukan ke depannya. Jadi menurut saya percakapan berbasis coaching di supervisi akademik ini sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih.